Bentar lagi datang. Ah, itu mobilnya. Dia udah datang itu. Ah, itu si Rehan. Ganteng pisan si Umi kangen sama kamu. Saya juga kangen banget sama Umi. Ya Allah, Bi, anak kita, Bi. Ganteng pisan. Kamu. Raihan, kamu apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya ampun Rehan, kamu tambah ganteng, pinter, soleh lagi. Ah bisa aja. Lagian masih inget aja sama Rehan, padahal udah lama banget. Enggak tuh, kamu itu satu-satunya laki-laki yang di sini yang lulusan Kairo. Kamu kebanggaan kita loh. Kita jadi pengen cepet-cepet belajar agama. Aduh, nggak usah lebay. Ilmu saya tuh belum seberapa. Meskipun saya kumlot, sekolah di Kairo, tetap aja saya belum pantas lah menjadi kebanggaan warga kampung sini. Itu mah udah bagus banget. Ah, enggak. Rehan, boleh gak ibu minta foto sama kamu? Biar anak ibu mirip sama kamu. Oh, udah Nay, mending kamu pulang aja. Masih bisa ketemu dia besok. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Nay, gimana? Sudah ketemu sama Rehan? Ketemu sih udah, Bay. Cuman emang gak sempet ngobrol. Ya, habisnya mau gimana lagi, Rehannya sibuk. Jadi Naira gak sempet silaturahmi. Ya, silaturahminya bisa nanti. Ini nih, Pak Ustadz Mahfud sama Bu Afifah pasti seneng banget. Karena akhirnya Rehan pulang. Iya, Bah. Tapi ini biar Naira aja, Bah, yang lanjutin. Kasian, Abah pasti capek kan dari tadi beres-beres masjid. Biar aku bantuin juga. Bener, mau bantuin Abah nih. Bener. Udah, sok. Kalau gitu Abah ke dalam masjid dulu ya. Mau siapin buat jamaah nanti. Iya, Bang. Subhanallah, Umi. Makanan hari ini istimewa sekali, Umi. Iya tuh, Bi. Ini teh semuanya untuk si Rehan. Ini teh semuanya masakan favorit Rehan. Mantap. Sini, Wi. Nih. Ini, sayang. Enak banget. Enak kan? Kangen banget masakan Umi kayak gini nih. Nih, Rehan teh sudah dewasa. Jangan dimanja seperti itu, atuh. Abi teh kumaha? Udah bertahun-tahun atuh Umi teh nggak ketemu sama si Rehan. Wajar atuh kalau Umi teh ngemanjain si Rehan ya. Rehan, nanti maghrib ikut Abi ya, sholat berjamaah. Iya, pasti, Bi. Tenang aja. Lagian kan kasihan warga-warga sini pasti pengen sholat berjamaah sama Rehan. Makan yang banyak.
TV sama warga kampung sini. Katanya mereka ngefans dan bangga sama aku. Padahal aku belum sehebat itu. Hashtag istiqomah, hashtag harus rendah diri. Oke. Rehan, dimakan atuh, malah mainan handphone. Soalnya Iya, bentar nih upload dulu foto tadi. Saat kisah kasih kita redup dan tak menawan. Assalamualaikum. Kamu waktu masih kecil main-main di seputar sini sama anaknya Pak Fuad. Oh, ini yang namanya Rehan. Kasep juga ya. Emang dia teh bener teman kamu dari kecil, Nay? Wah, hebat kamu, Nay. Bisa temenan sama cowok lulusan dari Kairo. Keren. Ya udah kalau gitu Bi, biar Rehan aja yang memimpin sholat. Rehan, di masjid ini selalu Pak Fuad yang menjadi imam. Bi, bukankah alangkah bijaknya kalau kita memilih imam itu sesuai dengan tingkatan ilmunya? Kan aku lulusan Kairo, otomatis aku paling pintar di sini ilmunya. Silakan. Rehan, Pak Ustadz, apa yang dikatakan Rehan memang benar. Ya? Ya sudah, ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar itu adalah segala bentuk dan upaya untuk mencapai sesuatu dalam kaidah-kaidah ilmu sesuai bidangnya. Contohnya, kita ingin mendapatkan mobil, kita harus bekerja keras pagi dan malam. Itu adalah bentuk dari ikhtiar. Sedangkan tawakal, tawakal itu sendiri adalah bentuk seorang manusia memberikan semuanya kembali kepada Allah. Karena sejatinya semuanya sudah dituliskan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Seperti saya ketika saya bersekolah di Kairo, untuk mendapatkan nilai yang bagus, untuk mendapatkan kumlot, untuk bisa lulus tepat waktu, saya harus belajar siang dan malam. Sulit, tapi itu adalah bentuk dari sebuah ikhtiar. Tidak juga lupa saya sholat 5 waktu, saya mengaji, saya tahajud, dan berdoa kepada Allah. Itu yang disebut dengan tawakal. Kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong? Iya. Sombong dari mana aku? Kamu nggak nyadar kalau misalkan kamu sombong? Aku bukan sombong, aku tuh ingin menginspirasi semua orang. Alah, inspirasi apa? Gini nih susah ngomong sama orang kampungan. Lah,
Gak apa-apa, emang aku kampungan kok. Kamu jadi nyebelin gini sih jadi orang? Kamu tuh yang nyebelin. Apa? Kamu nyebelin banget. Astagfirullahalazim. Naira, Rehan, kenapa kalian berantem seperti ini? Maaf Pak Fuad, tadi Naira mancing-mancing emosi saya, jadi saya terpancing, saya jadi marah-marah gitu, maaf. Enggak, Bah. Rehan bohong. Tadi dia duluan yang ngajakin Naira debat. Udahlah, susah ngomong sama kamu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanggung nih Umi. Caranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa tuh anak mami yang ganteng ini mukanya ditekuk? Mending hilang atuh gantengnya Kasep. Aya naon sayang, hah? Aya naon? Rian bete Mi. Bete kenapa? Rian bete banget tuh sama si Naira, anaknya Pak Fuad. Masa dia bilang katanya, Rehan berubah, Rehan sombong lah sekarang. Aneh banget. Padahal itu orang dulu baik biasa aja, nggak nyebelin kayak sekarang, malah banyak yang suka kalau dulu Mi. Aduh sayang, udah tuh. Ulah dengerin apa kata orang. Sekarang kamu istirahatnya, Umi masakin air panas, terus Umi kasih teh, habis itu kamu tidur, ya? Kalau Abi pikir teh, Naira ada benernya. Buat apa kamu pamer-pamer ilmu? Jatuh-jatuhnya kayak sombong jadinya. Siapa yang pamer ilmu sih, Bi? Rehan itu niatnya baik. Rehan ini pengen ngebagiin ilmu Rehan selama dapat di Kairo itu ke semua warga yang ada di sini. Ilmu yang bermanfaat itu akan mendatangkan pahala bagi kita. Selama ilmu itu digunakan dalam jalan yang baik. Benar kan, Bi? Maaf juga nih, Bi. Kayaknya kalau sekarang ilmu Rehan lebih tinggi daripada Abi deh. Rehan kan kuliahnya di Kairo. Abi kan cuma lulusan pesantren. Kita bakal tadarus bareng nih. Iya nih. Kapan lagi coba kita bisa tadarus bareng lulusan Kairo? Iya. Oh nggak usah. Hari ini aku aja yang ngaji. Kalian dengerin ya. Oh ya, ini sekalian. Nanti pas aku lagi ngaji, fotoin ya. Tapi bikin senatural mungkin. Jadi kayak candid gitu ya. Jadi kita di sini cuma buat fotoin kamu doang. Mau dapat pahala nggak? Oh ya udah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Wah, keren nih fotonya. Ini bagus kan? Nah, ini gue jelek nih. Itu bagus deh.
Astagfirullahaladzim. Dari Ibnu Abbas. Nabi SAW bersabda, jangan pernah seorang laki-laki berduaan bersama seorang perempuan jika tidak ada mahramnya. Apalagi di tempat sepi seperti ini. Berduaan? Siapa juga coba yang berduaan? Kamu tuh gak usah so tau deh. Terus kalau nggak berduaan sama siapa lagi? Ada orang di sini. Siapa lagi yang ketiganya setan? Rehan, ini nggak seperti yang lo lihat. Gue cuman bantuin Naira. Udah. Lebih baik kalian berdua ikut mengaji bersama saya ya. Ilmu agama yang paling dasar aja kalian nggak tahu. Ngaji bareng sama kamu? Ya. Enggak deh, makasih. Naira, tunggu sebentar. Gak usah pegang-pegang. Assalamualaikum. Orang belum selesai ngomong, Astagfirullahaladzim. Susah ngobrol sama kids zaman now. Loh. Atau kenapa mukanya ditekuk anak Umi yang ganteng, yang soleh? Hah? Siapa yang nggak bete coba? Sekolah jauh-jauh ke Kairo, pulang ke Indonesia direndahin sama orang. Saha yang rendahin atau bilang sama Umi, Saha? Itu si Naira nyebelin banget. Padahal kan ngolok-ngolok ulama, orang soleh, itu dosa, melanggar aturan agama. Iya kamu teh bener. Umi nggak terima kalau anak Umi digituin. Nih pegangin. Biar Umi yang kasih tahu. Nya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukurin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Ibu? Pak Fuad, itu tolong atuh Naira dikasih tahu. Jangan sembarangan kalau ngomong sama anak saya Rehan. Masa ngejek-ngejek gitu kan nggak pantas namanya. Naira, apa benar yang dibilang Ibu Hafifah? Iya, tapi Udah tuh nggak pakai tapi-tapian. Kamu mah nggak boleh ngomong seperti itu sama Rehan anak saya. Ngomong-ngomong seperti itu teh nggak sopan, tahu nggak? Ibu, mohon maaf sikapnya Naira, Ibu. Pak Fuad ini kan martbat masjid di sini. Jadi dihormatin sama orang-orang. Tolong atuh dikasih tahu anaknya, jangan semena-mena kalau ngomong kayak gitu kan nggak sopan namanya. Iya, baik Ibu. Pokoknya Pak, saya teh nggak mau lagi dengar ini itu tentang Rehan, ya. Tolong dikasih tahu anaknya. Iya, baik Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu nggak apa-apa? Udah dah Pak. Nggak usah tolongin, saya bisa. Ya Allah. Naira, kamu dengar sendiri kan apa yang dibilang sama Ibu Hafifah? Ya gimana pun, Rehan itu anak ustadz yang terpandang di sini. Jadi kamu harus hormatin dia. udah sombong. Tukang ngadu lagi. Tuh, backgroundnya bagus ini buat foto-foto nih. Yuk kita selfie dulu. Masya Allah. Ya, kita nih, siap. 1, 2, 3. Kan bagus. Emang untuk apa gitu foto-foto terus sama Abita? Ini buat diupload di Instagram supaya orang-orang itu tahu kalau aku itu anak solehnya Abi sama Umi. Masya Allah, kamu Rehan, kirain itu apa? Rehan, mending kamu ke kelurahan atuh. Pak Lurah itu butuh warga muda untuk kerja sosial ya. Siap Bi kalau gitu. Aku ke sana deh sekarang ya. Alhamdulillah. Bagus. Assalamualaikum. Ini sigap nggak itu orang? Anak Abi. Anak-anak.
Santai aja kali. Siapa ya? Saya nggak pernah kenal kayaknya. Gua temennya Naira. Dan gua nggak bakal biarin lo terus-terusan gangguin dia. Baru jadi temen aja, sombong banget. Lagian punya apa sih? Lulusan mana? Palingan juga lulusan pesantren sebelah kan, pelosok kampung ya. Level. Ternyata bener kata Naira. Lo itu orangnya sombong. Dan narsisnya itu selangit. Dan sembarangan kalau ngomong. Ada apa ini? Oh, gak ada apa-apa Pak Lurah. Biasa, salah kecil. Oh iya, Pak Lurah katanya cariin saya. Ada yang bisa dibantu? Iya, saya memang butuh banyak bantuan dari anak muda seperti kalian. Oh iya, kebetulan kelurahan punya program untuk memasyarakatkan pemahaman soal ilmu Islam dan Al-Quran pada warga kampung sini, terutama anak-anak. Pak Lurah bertemu dengan orang yang tepat. Materi itu diajarkan ketika saya sekolah di Kairo. Itu materi dasar. Jadi saya yakin saya paham sekali dan saya sangat bisa membantu Pak Lurah. Saya juga pasti bisa ngebantuin kok, Pak. Ya, walaupun saya bukan lulusan dari Kairo, tapi insya Allah ilmu saya akan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Nah, ini adalah anak-anak yang tadi saya jelaskan. Baiknya kalian bisa langsung berkenalan dan mengenal mereka lebih dekat. Baik Pak, baik. Kalau begitu, baca doanya dulu ya. Sama-sama. Nih, ya. Nih. Ini minum ini. Minum ini. Kalau minumnya kurang ambil sendiri ya. Nih, makanan buat kalian berdua. Makasih. Makasih ya, Ray. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Rehan. Sekarang kita lagi berada di TPA sama anak-anak yang lain. Kita sedang membagi-bagikan makanan. Kita sedang memberikan dakwah. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Begitu Mas. Sengaja ya? Gue gak sengaja kali. Gue cuma pengen beresin ini. Lagian, lo ibadah ngapain sih diumbar-umbar? Ngumbar-ngumbar? Siapa yang ngumbar-ngumbar ya? Saya itu hanya berbagi inspirasi aja. Woi, maksud lo apaan? Hah? Kenapa? Maksud lo apaan? Hah? Nggak sengaja, nggak sengaja. Ah, lo Raihan Fauzan, udah.
Aduh, udah dong, apaan sih kalian kok jadi berantem kayak gini? Siapa yang berantem? Orang cuma ini lagi mau minum terus airnya tiba-tiba keluar. Tapi kan malu, nggak enak diliatin sama anak-anak. Kalian berarti kan ngasih contoh yang nggak baik. Adek-adek, ayo dimakan lagi ya. Yang tadi jangan ditonton ya. Nanti pas lagi sholat, pas saya jadi imam, tolong rekamin ya. Terus kita gimana sholatnya? Lah iya kan kita juga pengen sholat jamaah bareng. Ya nanti kan kalian bisa setelah sholat berjamaah atau di rumah juga bisa kan. Ayo, mari diramatkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Makasih udah rekamin. Keren ya, Emang buat apa sih videonya? Videonya buat diupload di sosial media biar orang-orang itu tergerak hatinya supaya beribadah. Ya udah, aku duluan ya. Ya, makasih ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih sebelumnya. Tapi menurut aku, ibadah kita itu sebaiknya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Jadi nggak perlu diperlihatin sama orang lain. Apalagi sampai di-upload ke sosial media. Emangnya kenapa sih? Ya suka-suka aku lah. Kalau misalnya orang nggak suka, unfollow aja atau blok. Selesai kan masalahnya?
Iyalah. Aduh. Anak Abah pagi-pagi aja udah cantik begini. Memangnya nungguin siapa? Nungguin Raihan, Mbah. Dia minta ditemenin sama Naira buat belanja baju buat ceramah di kampung sebelah. Oh, ini yang membuat kamu rusuh semalam. Duduk berdiri, mondar-mandir. Kayak orang ambil aja. Iya, Abah. Bisa aja ngeledekin anaknya. Anak Abah memang cantik banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rehan mau pinjem Nairanya sebentar, boleh nggak? Boleh, tapi tolong dijaga. Karena ini anak Abah semata wayang. Siap, pasti dijagain. Ya sudah, kalau begitu Abah tinggal dulu ya. Abah mau beres-beres dulu di masjid. Baik. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Abah. Jalan ya. Ya. Tadi aku udah ngomong belum ya? Apa? Anak Umi yang ganteng. Ini ada apa sih, Mi? Katanya kamu udah ngisi acara pengajian di kampung sebelah. Itu artinya kamu akan go internasional. Aduh, si ganteng ah. Abi bangga sekali sama kamu, Rehan. Karena kamu sudah mau berbagi ilmu kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya iyalah, Bi. Rehan itu kan dakwah nggak pandang bulu. Lagian Rehan juga sadar, semua lapisan masyarakat itu membutuhkan ilmu dari Rehan. Ya kan? Jadi, untuk merayakan ini, Umi udah beliin kamu martabak kesukaan kamu yang paling enak. Beneran? Keju coklat? Hayo. Yes! Ayo kita makan. Tunggu. Sebelum makan martabak, kita wifi dulu. Ya. Sini, Bi. 1, 2, 3. Dah. Yuk. Apa itu?
Apa? Foto apa? Buat di-upload di Instagram. Cepetan, martabak. Ayo. Dingin. Bismillah. Semoga saja niatnya Raihan itu tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Raihan baru aja aku foto nih. Tapi tetap aja narsis. Tapi kalau dilihat-lihat, Raihan itu emang ganteng ya, karismatik lagi. Astagfirullahaladzim, Naira. Ih, apaan sih? Aku itu kan harusnya nelfon Raihan buat ngingetin soal acara besok. Kamu gak lupa kan soal acara besok? Iya, Nay, tenang aja, aku gak bakal lupa. Lagian kan tadi aku udah ditemenin sama kamu beli baju koko. Ya udah deh, bagus kalau misalkan kayak gitu. Kalau masalah siap sih udah pastilah. Ilmu hafalan Al-Quran aku itu gak usah diragukan lagi. Ya, aku udah hafal semuanya, tenang aja gak bakal ada masalah. Dan warga kampung sebelah gak akan nyesel ngundang aku, ya, tenang aja. Tuh kan, mulai lagi. Kenapa sih? Ada yang salah sama omongan aku? Ya gitu deh. Itu gimana sih maksudnya? Gak ada yang salah sih sebenarnya, cuman agak gimana gitu. Tapi ya udahlah, nggak usah dibahas. Ntar kalau misalkan dibahas, urusannya malah jadi panjang lagi. Ya udah, aku doain semoga acara besok berjalan dengan lancar ya. Amin. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Ini dengan Raihan? Iya betul. Ini dan siapa ya? Saya Fajar, produser TV. Saya mendengar kalau Anda adalah Ustadz muda lulusan dari Kairo. Oh iya betul. Dengan kumlot tentunya. Nah, karena itu saya tertarik kepada Anda. Makanya dari itu, saya mau mengundang Anda di acara di tayangan Nikmat Hidayah. Iya, tentu. Saya mau. Tolong jadi tolak ya. Kamu nggak bakal nyesel dengan tawaran yang saya kasih. Karena yang udah-udah, Ustadz baru yang datang di acara saya, namanya selalu melejit. Dan jadi Ustadz selebritis kayak gitu. Itu yang saya suka. Baik, saya pasti datang. Yes. Jadi gitu, Bimi. Kenapa TV Prima pengen ngundang aku buat ngisi acara itu? Ya ampun, itu yang acara Hikmah Hati, itu kan acara ngetop, ya kan? Itu teman-teman Umi, semua selalu nonton, gak pernah absen loh. Beneran, Bi, itu mah acara terkenal. Kalau kamu bisa masuk situ, subhanallah, kamu teh bisa ngetop, bisa terkenal. Umi, Raihan udah tahu. Orang produsernya langsung yang telepon. Serius? Iya. Memangnya teh acaranya teh kapan? Besok pagi, Bi. Besok? Iya. Besok teh bukannya kamu sudah ada janji sama majelis taklim kampung sebelah? Iya, emang udah ada janji. Ya mau gimana lagi? Kan produsernya langsung yang minta. Bener atuh, Bi. Kalau si Raihan sampai masuk di acara Hikmah TV, dia teh bakalan ngetop. Terus pelajaran yang dia kasih, dakwah-dakwah dia itu bisa bermanfaat buat orang banyak. Semakin banyak yang nonton, semakin banyak pahalanya. Gitu atuh, Bi. Tapi janji itu harus ditepati, Raihan. Aduh, Bi. Raihan kan juga pilih-pilih acara TV, nggak sembarangan. Gini, Bi. Abi mendingan tenang aja, Bi, ya. Semua Raihan tangani. Raihan udah upload di semua sosial media biar orang tahu Raihan itu besok bakal masuk TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Raihan. Kebetulan nih lagi pada ngumpul. Pak, ini penting banget kayaknya. Nih, ada yang pengen saya infoin. Besok jangan lupa nonton tuh Hikmah Hati di Prima TV ya. Wah, kalau itu acara kesukaan saya. Acaranya bagus, kita juga sering nonton. Iya, sering nonton. Besok bakalan lebih seru. Soalnya besok saya jadi penceramahnya. Jadi jangan lupa. Pasti. Kalau perlu pasang nonton bareng tuh ya. Bayar yang gede nobar ya. Pasti. Wah,
bentar lagi bakalan ada Ustadz Seleb nih di kampung kita. Iya, artis jadi artis Ustadz. Belum tentu juga si Rehan bakal terkenal. Sih lama banget ya. Mana sih? Maksud nggak datang-datang? Mau datang jam berapa sih? Ya Allah. Azim, ibu-ibu sama bapak-bapak pengajiannya hampir semuanya udah pada datang. Tapi Rehan kemana ya? Harusnya kan jam segini dia udah sampai. Mbak Nira gimana ini? Kok Ustadz Rehan belum datang juga sih? Udah 2 jam kita nunggu lama. Bersedia nggak sih dia ngisi acara majelis taklim ini? Iya, jadi datang sih. Ya, ibu-ibu ya. Ibu, mohon maaf sekali, tapi Ustadz Rehan sudah menyanggupinya. Dan dia juga sudah janji kalau misalkan pagi ini dia akan memberikan ceramah di sini. Tapi kan jadwal kita kasih banyak kegiatan yang lain. Iya Bu, saya mohon maaf sekali, tapi Ibu bisa tolong tunggu sebentar lagi nggak? Sebentar lagi. Pulang aja lah, kelamaan. Udah. Pulang aja. Pulang aja deh. Sebentar lagi ya Bu. Assalamualaikum Rehan. Waalaikumsalam. Kamu sekarang di mana? Aku di rumah nih, Nay. Astagfirullahaladzim Rehan. Kamu tuh lupa ya? Harusnya sekarang itu kamu sudah ngisi ceramah di majelis taklim kampung sebelah. Harusnya dari tadi kamu udah sampai. Aduh, aku lupa kasih tahu kamu ya, Nay. Hari ini aku itu diundang ceramah di acara Hikmah Hati TV Prima. Jadi maksud kamu? Jadi aku nggak bisa datang ke majelis taklim. Kalau misalkan kamu emang nggak bisa datang, harusnya dari tadi kamu bilang sama aku, kamu hubungin aku supaya ibu-ibu dan bapak-bapak yang tadi di sini itu nggak kecewa. Aduh, nih Naira, aku kasih tahu ya. Acara Hikmah Hati itu adalah acara yang sangat bagus. Penontonnya banyak banget. Setelah aku masuk ke acara itu, nanti nih ya aku bakal jadi ustadz yang terkenal. Sukses, banyak yang tahu. Rehan maaf, tapi kali ini aku benar-benar nggak suka sama cara kamu. Kamu udah janji untuk ngisi ceramah di sini, tapi sekarang kamu ingkar janji, Re. Ya, orang belum selesai ngomong juga dimatiin. Rehan sayang, ayo atuh bangun. Nanti telat lagi loh, katanya mau siaran di TV. Bentar lagi sih lah. Ayo cepetan. Bentar lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Rehan, itu kenapa? Be, Abi cepetan habis ini, Be. Itu Be, ya Allah, Be, itu kenapa, Be? Ada apa pagi-pagi ribut-ribut, Umi? Masuk jidat ya, Be, masuk jidatnya. Jidat apaan sih, kenapa? Apa sih, Bi? Astagfirullahaladzim. Umi. Bi. Ini jidat Rehan kenapa? Rehan, maksud kamu teh ini baru saja tumbuh. Ini tumbuh tiba-tiba, orang tadi sebelum tidur nggak ada, Bi. Astagfirullahaladzim. Abi. Telepon. Halo, Assalamualaikum. Iya. Baik, Pak. Tahan, Ini produser. oh, Be, kumaha tuh, Be? Kayaknya ini nggak bisa deh. Rehan mendingan mundurin aja di syutingnya.
jangan atuh. Jangan. Kamu teh harus tetap berangkat, ya. Aduh, nggak mungkin, Bi. Orang-orang itu taunya Ustadz muda lulusan dari Kairo, terus kumlot, nilai tertinggi, itu ganteng, cakep. Masa nanti Rehan datang ke sana ternyata bisulan kayak gini? Nggak mau ah. Rehan, tapi sebelum ini teh kamu sudah mengingkari janji untuk ceramah di kampung sebelah. Jangan sampai kamu kedua kalinya mengingkari janji. Ingat Rehan, seorang hamba Allah itu tidak boleh mengingkari janjinya. Ya? Nih, kamu teh pakai surbannya. Ayo cepetan Kasep, kamu harus siap-siap ya. Cakep kan? Nih jadwalnya. Oh ya, makasih ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Rehan. Ya, betul. Jadi ini langsung make up aja, tinggal 30 menit lagi. Ini baju-baju saya ya, kalau misalnya. Sorbannya dilepas dulu ya. Gak usah bang, gak usah lepas apa-apa. Kalau nggak dilepas, ini nanti foundationnya nggak bisa cover semua. Sayang, ini nanti kotor. Dilepas ya. Ini tapi Aduh Pak, itu mau ditutup kayak apa juga nggak bakal bisa Pak. Kalaupun mau saya dempul, itu jidatnya nanti jenong, kayak lohan. Jadi harus gimana dong sekarang? Aduh, Bapak coba cek sendiri deh. Saya nggak bisa ngomong lagi Pak. Astaga, Ustadz Rehan. Kenapa Anda selalu meninggal ngomong tentang bisul itu? saya minta maaf sebelumnya Pak, ini di luar rencana. Tapi tadi saya rencananya pengen tutup saja pakai sorban. Nggak bisa gitu dong, nggak sesuai tema. Saya ini beranggapan Anda itu orang sukses, berhasil, dan memiliki agama yang bagus. Jadi Anda harus fresh dan tambah atribut apapun di kepala Anda. Loh, ya saya kan juga nggak tahu bisa kayak gini. Ini di luar rencana. Sudah mau tik. Oke, cari Ustadz baru gantiin dia. Ada Ustadz baru yang di Studio 3, suruh dia gantiin Ustadz Rehan. Bilang ini perintah dari saya langsung. Baik Pak, siap. Pak, saya diganti Pak. Iya, nggak mungkin kamu syuting dengan kondisi kamu seperti ini. Tolong Pak, kasih saya kesempatan. Maksudnya, saya janji kalau misalnya saya mengisi acara itu saya tidak akan mengecewakan. Saya lulusan Kairo Pak, nilai saya kumlot. Maksudnya ini kan cuma masalah kecil Pak, ini nggak. Mending Anda pulang, mungkin lain kali ada kesempatan. Akhirnya mulai juga acara TV-nya. Gak sabar nunggu Rehan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah. Berjumpa lagi dengan saya Okta dalam acara Hikmah Hati, ulasan bernafas Islami. Pada pagi hari ini, Ustadz yang akan membawakan tausiah adalah Ustadz Januar. Beliau adalah Ustadz yang berasal dari pesantren Baitun Namin. Kok bukannya Rehan? Memangnya dia bilang acaranya sekarang? Iya kok, Bah. Orang tadi kan dia ngebatalin jadi penceramah di majelis taklim karena dia bilang hari ini itu dia diundang sama produser TV buat isi acara ini. Rehan kenapa ya? Kenapa dia batal muncul di acara ini? Ya, ini mah akalan-akalannya si Rehan doang. Rehan, mungkin ini teguran dari di atas supaya kamu bisa cepat berubah, Rehan. Teguran apa sih, Bi? Kayaknya aku nggak punya salah. Aku nggak berbuat apa-apa. Rehan, coba kamu lihat di dalam hati kecil kamu. Apa kamu benar-benar tidak pernah berbuat kesalahan sedikit pun? Enggak, Rehan yakin 100% Rehan nggak salah. Kalau masalah ngebatalin janji sama majelis taklim itu, kan bisa diatur lagi, Bi, schedule-nya. Lagian juga mereka harusnya paham. Rehan ini Ustadz muda satu-satunya lulusan Kairo di kampung ini.
Mereka harusnya paham. Rehan. Mudah-mudahan kamu cepat sembuh. Ya. Emang di sini nggak ada klinik lain apa selain klinik tadi? Klinik itu udah klinik paling bagus di kampung sini, Rehan. Iya atuh, kan kamu udah dikasih obat. Mana tahu dengan obat ini teh luka kamu itu bisa sembuh ya. Obat-obat apaan? Itu obat standar. Cuma antibakteri sama peredaran nyeri aja, Umi. Lagian kalau emang itu klinik bagus, harusnya mereka tahu dong ini bisa kayak gini kenapa tuh? Sudah, Rehan, jangan marah-marah kayak begitu. Kamu perbanyak sholat, tahajud. Kali aja Tuhan bisa cepat-cepat menyembuhkan bisul kamu itu. Amin. Buat apa aku sholat kalau Allah aja bikin hidup aku menderita kayak gini? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Rehan! Ustaz, tunggu! Tunggu, Ustaz! Tunggu! Ustaz, kamu jangan nyebar berita bohong ya. Katanya mau tampil di acara Himahati. Mana buktinya? Iya, kita semua nih udah nobar bareng. Kok kamu nggak muncul-muncul? Iya nih, mana? Bohong itu bukannya perbuatan dosa ya? Iya, betul itu, bohong itu. Oh, jangan sebar ngomong ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, biar saya jelaskan ya. Tadi itu saya udah datang ke sana. Tapi ternyata dari pihak televisi ada perubahan jam tayang. Jadi di episode itu nggak ada saya. Gitu ceritanya cuma miskomunikasi aja. Gitu itu. Jangan-jangan kamu bukan kuliah di Kairo ya? Tapi di kampung sebelah. Dan kamu cuma pura-pura kalau kamu tuh lulusan terbaik dari sana. Iya? Bisa jadi tuh. Iya tuh. Wah, jangan sembarang ngomong ya. Kalau nggak percaya, lihat aja di rumah saya ada jasanya. Bisul? Apa bakso? Iya, gede banget. Wah, kalau pecah bisa jadi gempa bumi nih. Luar gak ya? Aneh lain. Astagfirullahaladzim. Maaf. Saya pamit duluan ya, Nay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rehan, sudah azan maghrib. Ayo atuh kita berangkat. Kita sholat berjamaah ke masjid. Bi, Rehan sholatnya di rumah aja ya. Kenapa, Rehan? Rehan malu, Bi. Rehan, tujuan sholat adalah kita bertemu dengan Allah. Sudah kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan sebagai umat Islam. Kenapa mesti malu? Ya, Bi lihat aja sendiri. Bisul Rehan belum sembuh-sembuh juga. Banyak orang-orang di luar sana yang penyakitnya lebih parah dari kamu. Kakinya lumpuh. Mereka itu sangat berharap bisa melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat berjamaah. Ini kamu yang masih bisa kok malah nggak mau melaksanakannya. Betul kata Abi kamu. Mana tahu Allah akan menyembuhkan semua penyakit kamu setelah kamu rajin sholat berjamaah. Ayo. Ya, Umi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah sehat Bapak. Alhamdulillah. Tuh, Ustadz Ngibul datang tuh. Iya, gede omong doang dia. Ya mana pantas dia jadi imam di masjid kita ini. Betul juga tuh. Betul juga tuh. Rehan, silakan kamu ambil posisi sebagai imam seperti biasa. Mari. Gak usah, Pak. Saya jadi makmum aja. Jadi yang jadi imam siapa dong? Silakan Pak Fuad aja. Fuad aja, silakan. Kayaknya sholat di tempat lain aja deh. Saya juga. Saya juga deh. Daripada saya ketularan penyakit di sini. Iya. Mari, Pak. Gak apa-apa. Saya aja yang keluar.
orang yang kena penyakit seperti itu karena ketulah, bener kan? Wah, iya, Pak, Bu, iya, iya. bener kan? Saya juga heran, si Rehan itu bisa kena tulah kayak gitu. Nah, makanya sebaiknya ibu-ibu dan bapak-bapak menghindari Rehan sementara. Ibu-ibu sama bapak-bapak mau kena penyakit seperti itu. Wah, jangan sampai ketularan ya, bahaya. Lebih baik kita menghindar ya daripada kita tulah ya. Hanya. Pergi aja deh. Yuk, pergi yuk. Fauzan, Naira, kamu habis dari pasar ya? iya. Dan aku tadi nggak sengaja ngedengerin omongan kamu. Aku bener-bener nggak nyangka ya, Zan. Kamu bisa setega itu ngomongin Rehan di depan warga sampai segitunya. Emangnya yang aku omongin itu salah? Rehan bener-bener kena penyakit kan? Kamu tahu sendiri bisulnya segede apa? Fauzan, tapi kita nggak punya hak buat ngecemooh Rehan sampai segitunya. Apalagi sampai ngomong-ngomongnya macem-macem. Nanti kalau misalkan ternyata apa yang kamu omongin itu nggak bener, jatuhnya jadi apa? Jadi fitnah. Nah, dan fitnah itu dosa. Aku bener-bener nggak nyangka kamu setega ini. Naila, aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Aku ngelakuin semua itu karena aku punya alasan. Alasan apa maksud kamu? Sebenarnya aku cemburu lihat kamu semakin dekat sama Rehan. Hati kecil aku nggak terima. Karena sebenarnya aku jatuh cinta sama kamu. Aku cuma mau kamu bisa terima cinta aku. Karena aku benar-benar cinta sama kamu. Maafin aku ya, Zan. Tapi selama ini aku cuma nganggap kamu sebagai teman baik aku doang. Sama seperti teman-teman yang lain. Maafkan aku nggak bisa nerima perasaan kamu. Tapi kamu percaya sama aku. Aku yakin banget suatu hari nanti kamu pasti bisa nemuin orang yang tepat yang bisa terima perasaan kamu. Kamu nggak bisa nerima aku karena kamu punya perasaan lebih kan ke Rehan. Aku pulang duluan ya, Zan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Abi, Umi. Waalaikumsalam. Ada Neng Nela. Abi. Ya. Waalaikumsalam. Si gelis. Apa kabar? Baik. Abi, Umi, mohon maaf sekali kalau misalkan kedatangan saya ke sini mengganggu. Tak apa-apa, nggak mengganggu atuh. Kenapa tuh mengganggu? Ya, jadi sebenarnya saya ke sini mau ngejenguk Raihan. Oh, Rehan, ayo masuk yuk. Ayo masuk. Yuk. Sebentar ya. Rehan.
hati saya ingin meminta maaf kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya sadar selama ini saya sudah salah. Saya sombong. Saya sudah membagikan ilmu yang saya miliki tanpa keikhlasan. Jadi saya meminta maaf. Saya harap ibu-ibu dan bapak-bapak bisa membukakan pintu hatinya untuk saya. Saya minta maaf. Kalau memang saya belum pantas menerima maaf, itu tidak apa-apa. Saya hanya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ada. Terima kasih, Bapak sudah dikasih tumpangan sampai di sini. Sama-sama, Pak Ustadz. Saya senang Pak Ustadz mau berdakwah lagi di desa kami. Jangan sungkan kalau butuh bantuan, hubungi saya. Terima kasih Pak. Saya pamit dulu. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Desa Alam Asri, jauh dari kota. Transportasi menuju ke sini juga susah. Tapi Abi sudah beberapa kali berdakwah di sini. Dan sambutan warga sini luar biasa baiknya.
Ya, berdakwah itu harus dengan hati, bukan karena ingin dilihat baik oleh orang. Maksudnya, Abi nggak memungut bayaran gitu? Abi dibayar sangat berlimpah dan luar biasa dengan berdakwah di pelosok desa seperti ini. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Insya Allah sehat. Amin, amin. Alhamdulillah Pak Fuad sama Naira udah bisa sampai di sini dengan selamat dan tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah. Ini semua berkat doanya Pak Ustadz. Saya teh senang sekali Pak Fuad sama Naira bisa datang ke sini. Kami sangat senang sekali diundang sama Pak Ustadz kemarin. Oh iya, Rehan mana? Dia tidak menemani Pak Ustadz di pondokan ini? Rehan juga tinggal di sini, tapi kebetulan dia lagi ada di Saung sana, tempat singgahnya anak-anak belajar mengaji. Tapi kalau boleh tahu, apa tempatnya jauh dari sini, Abi? Tidak juga nih, dekat kok. Ini ikutin saja itu ya jalan setapak itu sampai di ujung sana ada saung. Nah di situ tempatnya. Hari ini pembelajaran kita udah selesai ya. Mari kita tutup dengan baca. Alhamdulillah, pinter. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan nih ya. Sebentar, Kak Rehan pengen kenalin teman Kak Rehan. Orangnya cantik, terus baik. Nah, ini Kak Naira. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Nali, nama kakak, Kak Naira. Jadi gimana tadi? Seru nggak belajarnya? Seru. Alhamdulillah. Sekarang boleh pulang, tapi langsung pulang ya, jangan kemana-mana lagi ya. Dibaca lagi ya nanti ya, diapalin lagi surat-suratnya ya. Bawa apaan tuh? Udah lama banget aku teh. Dimakan dulu makanannya. Nanti kalau misalkan keburu dingin, nggak enak lagi. Pasti enak. Yang bawain kan kamu. Canda. Dimakan ya. Tapi kayaknya bisul kamu udah hampir sembuh ya? Alhamdulillah. Tapi aku penasaran deh, emangnya kamu pakai obat apa sih? Itu juga yang aku bingung, Neng. Selama di sini, aku malah jarang banget minum obat. Aku fokus aja ngajar ngaji, ketemu anak-anak, seneng. Sampai aku tiba-tiba sadar kalau bisul aku udah nggak ada. Mungkin kuncinya ikhlas kali ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ikhlaslah dalam beragama. Cukup bagimu ilmu yang sedikit. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal sedikit apapun, sekecil apapun, jika kita tidak melakukannya dengan ikhlas, tidak melakukannya dengan mengharap ridho Allah. Suatu ketika Imam Syafi'i memberi nasihat kepada seorang teman, wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad,
dengan mengharapkan keikhlasan atau pujian dari seorang manusia, maka itu tidak akan terjadi. Maka luruskanlah niat dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa cerita di atas sudah menjelaskan betapa pentingnya keikhlasan. Betapa pentingnya kita hanya mengharapkan ridho Allah. Karena jika kita menaruh harapan kepada manusia, maka sesungguhnya kita akan kecewa. Subhanallah. Di sini Rehan banyak berubah menjadi lebih baik. Juga nggak tahu, Nay. Makin lama aku tinggal di sini, kayak aku malah makin betah gitu. Meskipun besok kamu udah sembuh. Tujuan aku datang ke sini emang bener-bener aku pengen merubah diri aku jadi lebih baik. Gak ada di sini tuh niatan pengen eksis, pengen upload lagi ke sosial media. Jadinya hati aku nggak tahu kenapa malah lebih tenang gitu. Jadi aku bersyukur aja di sini. Malah aku bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Aku senang dengarnya. Seneng kok gitu mukanya? Ya, sejujurnya sih sebagiannya lagi sedih. Soalnya kan berarti kamu bakalan jarang pulang. Dan itu juga tandanya kita nggak bakalan bisa ketemu lagi kan? Kita bisa kok ketemu terus, jadi deket terus. Caranya? Caranya kamu jadi mama